Halo, kami kelompok 5, Makul Statistik Non-Parametik. Mari memulai presentasi kuliah dengan semangat. Dan jangan lupa bersyukur dan berdoa. A. Pengertian statistika non-parametik. Statistik non-parametik adalah statistik yang bebas sebaran, artinya dapat digunakan untuk segala macam sebaran atau distribusi. Dengan kata lain, metode ini tidak mensyaratkan bahwa data tersebut harus distribusi normal atau tidak diperlukan ukuran sampel yang harus memenuhi syarat. B. Perbedaan statistika non-parametik dan statistika parametik. Statistika non-parametik yang pertama, tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Yang kedua, memiliki data metrik dan data non-metrik atau kuantitatif. Kuantitatif ini artinya data yang tidak berupa angka, atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan biasanya dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data hasil pengamatan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori dan di antara kategori tidak ada suatu urutan. Juga disebut sebagai skala kategori. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang bersifat membedakan saja, misalnya jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, dan tingkat pendidikan. Ordinal adalah data hasil pengamatan diklasifikasikan di dalam kategori-kategori dan di antara kategori ada suatu urutan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan. Misalnya, seseorang diminta untuk mengurutkan 3 buah produk berdasarkan tingkat kepuasan terhadap produk. Selanjutnya, interval. Interval dapat membedakan urutan, juga dapat mengetahui jarak di antara 2 pengukuran. Skala pengukuran ini bersifat membedakan, mengurutkan, dan memiliki jarak yang sama. Tidak memiliki nilai nol mutlak, melainkan nilai nol kesepakatan, misalnya pengukuran suhu. Rasio. Skala pengukuran ini bersifat membedakan, mengurutkan, dan mempunyai nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah, meskipun menggunakan skala yang lain. Dikarenakannya nilai-nilai dalam skala ini dapat dibandingkan dan dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya pengukuran berat badan, tinggi badan, dan luas area. Yang ketiga, biasa jumlah data yang digunakan kurang dari, sedangkan statistika parametrik. Yang pertama, memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Perbedaan yang kedua, menggunakan jenis data sifat metrik atau kuantitatif. Biasa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interview atau rasio. Biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30 atau data berukuran besar. Sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat atau central limit. Kapan metode statistik non-parametrik digunakan? Yang pertama, uji statistik non-parametrik digunakan apabila hasil uji menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Yang kedua, uji statistik non-parametrik
lebih banyak dipakai untuk masalah-masalah sosial. Selain itu, dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Keuntungan dan kekurangan statistika non-parametrik. 1. Keuntungan. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik, karena statistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik nominal dengan jenjang ordinal. Kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal, karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Walaupun pada statistik non-parametrik tidak terkait pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi distribusi normal. Kekurangan statistik non-parametrik yaitu ada 6. Yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Yang keempat, penggunaan statistik non-parametrik akan menjadi penghamburan data jika data memenuhi syarat model statistik parametrik. Yang kelima, belum ada satupun dalam metode statistik non-parametrik untuk mengukur interaksi-interaksi dalam model analisis varian. Yang keenam atau terakhir, penggunaan statistik non-parametrik memerlukan banyak tenaga serta menjemukan.